Radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan peluang terbaik di Magetan. Resi 90,6 FM, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Rasi. Di kesempatan Rabu 25 Agustus 2021 ya. Ditemani sama Karin. Dan untuk hari ini kita di acara ngobrol bareng Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan ya. Dan tentunya ini Karin sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial banget ya. Baik, langsung aja ini kita sapa ya. Ada Ibu Condrowati Esos MSI selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Karin. Aduh, seneng banget ini bisa ketemu Ibu Condrowati. Sama saya juga ini. Baru pertama kali. Baru pertama saya di Rasi. Iya. Gimana ini perasaannya Bu? Deg-degan juga sih ya. Karena harus ketemu ini sama sahabat Rasi yang luar biasa pastinya. Betul banget ya. Ini kabarnya gimana Bu Condro? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan ini Bu Condrowati sudah ada yang mendampingi juga. Betul, ya. iya. Ada Pak Wery Kurniawan selaku Kabid Pelayanan. Selamat pagi Pak Wery. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga ada Bu Sri ya selaku Kabid PDIP. Halo, selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Baik. Dan untuk pagi ini kita akan membahas tentang pelayanan perizinan di masa pandemi, Bu. Baik, nanti mungkin buat sahabat Rasi yang ada di rumah ya, yang pengen tanya-tanya mau berinteraksi silahkan lewat telepon di 896137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 0811 30 20 906. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan secara live di Facebook Rasi Magetan. Bisa disapa sahabat Rasi yang di rumah Ibu. Oke, selamat pagi sahabat Rasi yang di rumah. Ini jadi kita ketemu ini dengan DPM BTSP tentunya. Ya, mungkin mudah-mudahan membawa hikmah nanti ya, begitu. Betul, mungkin ada yang masih belum tahu siapa sih kepala dinasnya benar. itu ya. Nah, ini ada Ibu Condro. Perlu perkenalan ini kayaknya. Betul, biar semakin dekat gitu. Iya, Bu, begitulah. Ya. Oke, baik, langsung aja. Ini kan tentang pelayanan perizinan di masa pandemi. Iya. Ya, sebelum ke sana ini Bu ya. Sebenarnya tugas dan peran dari DPM PTSP itu apa sih Bu Condrowati? Baik, terima kasih Mbak Karin. Selamat pagi sekali lagi untuk sahabat Rasi. Jadi kami akan memperkenalkan diri dalam artian secara struktural begitu bahwa kami dari DPM BTSP Kabupaten Magetan. DPM BTSP ini singkatannya cukup panjang. Iya, betul. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi di sini kita mempunyai tugas-tugas yang pertama di bidang penanaman modal. Iya. Bagaimana cara kita untuk menaikkan nilai investasi yang ada di Kabupaten Magetan, bagaimana kita melihat realisasi investasi di Kabupaten Magetan, dan juga bagaimana cara kita menarik investor masuk di Kabupaten Magetan. Ini yang bidang penanaman modal. Tetapi yang di bidang pelayanan terpadu satu pintu, yaitu bagaimana cara kita memberikan kemudahan di bidang perizinan agar masyarakat mudah untuk melakukan usaha di Kabupaten Magetan. Saya kira itu Mbak Karin. Ya, baik, dan itu tugasnya tadi ya, untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, mengapa sih Bu itu untuk tempat usaha seperti itu ya? Mengapa harus punya izin Bu Condro? Yang jelas begini, kalau penjenengan aja lahir nggak punya akte berarti kan nggak sah juga ya. Oh gitu. Iya. Orang nikah walaupun sudah dibilang nikah tapi nggak punya akte nikah juga nggak sah. Nah ini sama halnya dengan itu. Jadi kalau orang berusaha ini wajib mempunyai izin usaha untuk legalitasnya. Jadi dia diakui oleh pasaran bahwa dia punya usaha dengan adanya izin yang dimiliki dipegang oleh pengusaha itu sendiri kan begitu. Selain itu sebenarnya ini juga kemudahan bagi pengusaha untuk mendapatkan tambahan modal juga loh Mbak Karin ini. Oh gitu. Jadi sekarang dengan mungkin
ada pinjam ke bank misalkan, itu juga harus dilampiri udah punya izin usaha apa belum, ataupun izin-izin yang lainnya, tentunya demikian Mbak Karin. Oh gitu ya. Jadi nanti para pengusaha yaitu wajib nggak sih sebenarnya itu? Wajib mestinya. Kalau menurut saya wajib, karena itu status istilahnya SIM-nya dari pengusaha itu ya izin usaha itu sendiri begitu. Jadi dia diakui dimanapun ya, untuk misalkan juga barangkali untuk ikut lelang misalkan, itu juga harus ada izinnya kan di situ. Kalau enggak ya enggak bisa mengikuti, karena semua prosesan juga sudah jelas ada. Dan untuk itu makanya kami dari DPMPTSP memberikan kemudahan di dalam rangka pengurusan perizinan bagi warga masyarakat, khususnya justru usaha-usaha yang kecil, yang mikro itu yang biasanya tidak mengenal tidak mengenal izin itu apa sih, dan bagaimana nanti saya harus mengurus izin kan begitu, persyaratannya apa, itu akan kita berikan kemudahan. Oh gitu, baik. Nah ini kan tadi bukan pengusaha yang gede-gede aja, tapi UMKM ternyata juga perlu izin kayak Betul, gitu ya Bu. iya. Nah itu kalau syaratnya, syaratnya itu apa aja sih Bu, kalau memang kita punya usaha nih, terus pengen punya izin kayak gitu, nah itu syaratnya apa aja Ibu Condro? Begini, sebenarnya syarat itu tergantung dari jenis usahanya masing-masing. Jenis Iya, usahanya. jadi masing-masing usaha mempunyai persyaratan yang berbeda-beda. Tetapi di dalam kita memberikan kemudahan, sebenarnya kalau kita ingin mengajukan perizinan, ingin mengetahui persyaratannya apa, ini gampang sekali. Jadi sekarang sudah zamannya dengan IT kan Mbak. Nah, itu dari rumah pun bisa diakses sebenarnya. Jadi masuk di webnya dpmptsp.magetan.go.id begitu. Jadi di situ nanti akan terlihat apa sih sebenarnya yang menjadi persyaratan. Selain itu, jadi kita bekerja sesuai dengan standar pelayanan, ya SP kalau kita sebutkan begitu. Standar pelayanan di dalamnya juga termasuk ada persyaratan, ada berapa waktu lamanya mengurus perizinan, berapa biaya yang dikeluarkan, produknya apa dan lain sebagainya, itu ada di situ semua, sehingga bisa diakses baik itu melalui web dalam artian Android juga bisa sebenarnya. Jadi di situ sudah ada webnya DPMPTSP, bisa diakses dari manapun. Dari manapun, Iya. Oke. Dan mungkin kan masih banyak ini mungkin para kalau yang IT kan biasanya yang muda-muda nih Bu ya. Tapi kalau yang umurnya mungkin udah kepala 5 kayak gitu kan masih gaptek ya. Kayak saya loh, saya kepala 5 loh. Tapi kan kalau Ibu itu kekinian gitu ya. Gitu ya. Nah itu kalau yang bagi yang gaptek terus nggak kenal internet seperti itu ya. Itu caranya, nah bagaimana itu? Gini. Syaratnya bisa dijelaskan. Oke. Jadi justru kami dengan memberikan kemudahan pelayanan, kan memang ya masyarakat Magetan tidak semuanya dengan paham dengan IT pastinya begitu. Nah ini bisa datang langsung juga. Dan langsung datang. Ini kita berikan tempat yang luar biasa nyamannya, yaitu kita di Mall Pelayanan Publik. Iya, yang ada di Pasar Baru Magetan. Jadi sekaligus jalan-jalan, sekaligus jajan di Pasar Baru, sekaligus ngurus perizinan di Pasar Baru. Ini luar biasa. Di situ kita siapkan sarana prasarana yang sangat memadai. Jadi tempatnya yang jelas ada AC, WiFi lengkap lah di situ. Ruang tunggu yang nyaman, tempat bermain anak, ada laktasi, ada kursi pijat. Kita siapkan semua sarana prasarana, termasuk toilet dan juga musola, itu ada semua. Itu kita berikan pelayanan secara baik. Dan mohon maaf saya sampaikan, pelayanan perizinan di Kabupaten Magetan semuanya gratis. Oh, semuanya gratis. Tidak tanpa ada biaya apapun. Tanpa biaya untuk pelaksanaan perizinan. Kecuali nanti ada beberapa izin khusus yang memang harus ada retribusinya ke daerah. Ini tidak di DPMPTSP nanti, tetapi di situ juga kita siapkan bank. Pembayarannya langsung di bank. Jadi DPMPTSP tidak akan menerima pembayaran apapun. Begitu. Nah, di situ nanti pada saat pemohon datang di Mall Pelayanan Publik sudah disambut dengan petugas-petugas kami yang handal, yang dengan senyumnya, keramahannya dan lain sebagainya. Itu kita siapkan mulai dari petugas keamanan di depan sampai front office, sampai petugas pelayanan yang mengantarkan sampai ke tempat. Ini sudah kita pilihkan wanita-wanita yang cantik tentunya begitu ya. Nah, itu seperti Ibu Condrowati. gitu ya. Di situ juga tersedia tempat informasi pelayanan
tertulis di situ terpampang standar pelayanan, persyaratannya apa. Kalau masih belum bisa membaca di standar pelayanan yang ada di informasi yang sudah kita siapkan, akan dibantu dijelaskan oleh teman-teman kami yang ada di Mall Pelayanan Publik. Oh iya, baik ya, nanti mungkin yang pengen tahu itu syaratnya apa ya, langsung bisa datang ke Mall Pelayanan Publik seperti begitu. itu ya Bu. Kalau kantornya sendiri Bu? Kantor kami di Tambran mungkin. Di Tambran. Iya, di Jalan Pahlawan nomor 5 begitu. Pahlawan Cuman sesuai dengan kesepakatan yang ada, komitmen dan juga perintah dari Bapak Bupati untuk pelayanan, semua jenis pelayanan DPM, PTSP, perizinan ini bergabung di Mall Pelayanan Publik. Oh, jadi bisa langsung ke ya, Mall Pelayanan kecuali Publik, ya. bagi kaum disabilitas. Ini kita layani di kantor. Oh iya, baik, terima kasih Ibu ya. Dan nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya Bu. Baik, Mbak Karin. Kita break dulu sebentar, mungkin sahabat Rasi yang ada di rumah mungkin ada pertanyaan gitu ya. Siapkan pertanyaan Anda ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Nanti kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Aduh, awak rasanya keringgingan terus. Ada apa toh Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau Cina, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau Jembatan, kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Mau kemana Pak Tono? Ini Bu Sri mau beli ikan koi. Emangnya mau beli di mana? Gak tahu mau beli di mana. Kemarin saya lihat suami jenengan beli ikan koi bagus dan berkualitas. Di mana belinya, nggih? Oh, itu belinya di Arda Koi Center Magetan, pusat jual ikan koi berkualitas dari ukuran kecil dan jumbo tersedia di sana. Alamatnya Timur Polres Baru Magetan atau baratnya Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau begitu, saya tak ke sana. Makasih infonya. Arda Koi Center Magetan, pusat jual ikan koi berkualitas dari ukuran kecil sampai jumbo tersedia bagus-bagus. Alamat Timur Polres Baru Magetan atau barat Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar. Buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Telepon 0857 35 18 4002. Arda Koi Center Magetan, pusat jual ikan koi berkualitas dan murah. Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus. Deket banget ngeliatin bulu matanya. Kayak nggak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit.
merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih. Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping. Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, dan masih bersama Ibu Condrawati selaku Kepala DPM PTSP Kabupaten Magetan ya. Masih semangat ya Bu? Semangat. Dan gak lupa didampingi sama Pak Wery dan juga Ibu Sri ya. Baik, kita lanjut lagi ngobrolnya buat ya. Bu Condrawati. Nah, tadi kan di awal sudah dijelaskan itu ya Bu ya tentang apa sih tugas dan peran dari DPM PTSP. Terus kalau ingin melakukan perizinan itu bisa langsung datang ke Mall Pelayanan Publik di Pasar Baru Magetan seperti itu ya. Dan ini Bu, kalau dulu ini ya kesannya itu kan kalau ngurus perizinan itu ribet, terus dipersulit, mungkin ada yang seperti itu ya, terus biayanya mungkin mahal kayak gitu. Nah, kalau sekarang itu seperti apa Ibu Chandra? Baik Mbak Karin dan juga sahabat Rasi, untuk terkait pengurusan perizinan tidak ada kata yang sulit sebenarnya. Jadi semua bisa dilaksanakan secara cepat, transparan, mudah dan akurat. Yang jelas seperti itu. Nah, apa yang dilakukan ini ada beberapa sebenarnya inovasi yang kita lakukan juga terkait dengan sekarang izin itu nggak perlu harus tanda tangan ditumpuk di meja sampai banyak, itu juga enggak. Melalui beberapa meja begitu pindah dari sini ke situ, atau berkas yang beredar sudah tidak ada karena semua sudah memakai aplikasi, baik aplikasi. Jadi tanda tangan cukup digital, dimanapun dan kapanpun itu bisa ditandatangani. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, sekarang ini sudah ada yang namanya perizinan secara nasional. Ini dengan OSS mungkin kalau kita banyak mengenal ya. Online Single Submission. Jadi pelayanan perizinan secara online begitu, dan itu berlaku di seluruh Indonesia. Jadi semua bisa menggunakan itu, dan bahkan OSS itu sebenarnya ya seperti tadi saya sampaikan, kalau yang paham dengan IT ini bisa dilaksanakan di rumah bahkan. Nah begitu. Jadi dia bisa mengisi langsung setelah itu muncullah izin, langsung bisa dicetak begitu. Tetapi apabila mungkin bagi yang mungkin belum paham terkait dengan IT, ini bisa datang langsung seperti yang kami jelaskan di depan. Nah itu di sini OSS ini waktunya sudah nggak lama lagi begitu. Jadi apalagi saat ini perlu kami sampaikan juga, ini yang terbaru dengan adanya Undang Cipta Kerja ini muncul PP nomor 5 dan nomor 6 begitu tahun 2021 ini terkait dengan kemudahan perizinan di daerah begitu. Nah, di sini kalau dulu yang namanya usaha mikro ini omset sampai 50 juta hanya. Sekarang sudah sampai 5 miliar itu masih masuk di usaha mikro.
Padahal persyaratan untuk perizinan usaha mikro ini sangat mudah. Iya. Begitu. Jadi nanti keluarnya tidak harus izin, tetapi cukup NIB saja. Jadi nomor induk berusaha. Itu dikeluarkan langsung secara nasional. Nah, tangannya menteri kalau tidak salah begitu. Jadi bukan saya lagi begitu. Nah, ini kalau penjualan minta tanya gitu, berapa lama usaha mikro yang penting persyaratan lengkap? Ini nggak sampai 10 menit sudah jadilah. 10 menit? Iya. Ini jadi bisa masuk semua dan persyaratannya sangat mudah. Jadi cukup KTP, NPWP begitu. Kalau yang ada NPWP. Tapi kalau usaha yang mungkin mikro dalam arti omset yang masih kecil itu tanpa NPWP pun sudah bisa keluar izinnya begitu. Jadi ini sangat kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Yang jelas seperti itu. Jadi memangkas birokrasi agar tidak berbelit-belit. Yang jelas seperti itu. Sudah tidak ada biaya begitu. Jadi gratis dan yang selanjutnya juga mudah bisa dilaksanakan di mana saja. Ini terkait dengan perizinan sehingga tidak ada alasan perizinan sulit lah, nggak ada. Makanya kita juga berupaya bagaimana memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan mudah, dengan senyum yang ramah begitu tanpa melalui calo. Nah, ini yang terpenting itu. Ini yang zaman dulu itu yang bikin mungkin bayangannya itu wirawiri sana sini. Betul. Terus kayak gitu yang males kayak gitu. Iya, benar. Akhirnya pakai calo dan biayanya kan pasti mahal. Pastinya begitu. Ya. Jadi sekarang tidak usahlah mungkin termasuk sahabat Rasi untuk mengurus izin pakai calo. Coba datang ke mall pelayanan publik. Ini cepet, nyaman dan enak pokoknya. Dan semua sudah terintegrasi menjadi satu tempat di situ. Jadi kita tidak perlu wirawiri begitu. Jadi di situ juga ada dinas-dinas teknis pemberi rekomendasi, ini juga ada di situ semua. Jadi sudah tidak sulit lagi. Jadi kita satu atap ini sudah selesai, tidak perlu kemana-mana. Oh gitu ya. Jadi nggak perlu ke kantor desa, kelurahan. Tidak ada itu. Iya, siap. Jadi kayak gini Bu, mungkin pengusaha apa ya? Contohnya warung gitu aja lah ya. Nah, itu kan omsetnya mungkin kan biasanya kalau omset tadi kan Ibu jelaskan itu 50 juta sampai 5 miliar seperti itu. Itu omset 1 bulan atau 1 tahun atau gimana itu? Pemilikan modalnya dia. Oh, ya. Jadi mungkin hitungan dari modal yang dimiliki termasuk tanah dan lain sebagainya itu nggak melebihi 5 miliar, itu masih usaha mikro. Oh gitu. Jadi modalnya dia semuanya seperti itu ya. Jadi kalau pemilik warung atau apa itu bisa langsung ke sana. Bisa ya. Iya. Jadi nggak cuma usaha besar aja yang perlu izin, tapi ini usaha mikro juga bisa melakukan perizinan. Seperti itu. Dan mohon maaf Mbak Karin, ini sudah banyak sebenarnya yang paham dengan itu. Jadi usaha mikro ini yang masuk di kami sudah cukup banyak juga izinnya. Jadi sudah masyarakat di desa juga sudah, aku kudu ngurus izin, ini dan itu karena produk-produk yang banyak ini kan di desa-desa ya, mungkin makanan olahan dan lain sebagainya itu kan itu buku status. Biasanya kalau di situ sudah tertempel ada izinnya, itu orang membelinya juga nggak ragu-ragu lagi begitu. Jadi pemasarannya akan lebih mudah begitu. Dan dinas-dinas yang terkait pastinya akan membantu memfasilitasi pemasarannya manakala dia juga sudah berizin begitu. Iya, jadi lebih terpercaya, lebih valid seperti itu ya Bu ya. Oke, lanjut ini Bu. Tadi sudah dijelaskan itu bedanya yang dulu sama sekarang seperti itu, dan tadi untuk kesananya itu cukup membawa KTP seperti itu aja ya Bu ya. Nah, terus biayanya juga gratis seperti itu. Nah, mungkin ini untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP. Panjang ya. Nah, ini untuk kedepannya mungkin punya target atau rencana apa gitu nggak Bu? Ya, jadi kita sudah punya rencana dalam arti kita ingin memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jadi kalau mungkin sementara ini pelayanan masih di mall pelayanan publik, ke depan ini akan kita lakukan. Sebenarnya kita sudah punya inovasi jemput bola, tetapi nanti ke depan akan kita sinergikan dengan kecamatan-kecamatan. Jadi kita akan berupaya membuka gerai di kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat desa yang ingin mengurus izinnya dan belum bisa melakukan secara mandiri. Jadi di situ di kecamatan kita ajari bagaimana cara memfasilitasi para pengusaha yang ada di wilayahnya, sehingga harapannya nanti pengurusan izin tidak perlu sampai di kabupaten di Magetan, tetapi cukup dibantu di kecamatan. Itu akan lebih mempermudah
mudah. Iya, soalnya Jadi kalau rumahnya yang Tangerang, Iya. terus rumahnya Pelausan mungkin yang merasa jauh ya. Betul. Iya betul, Nje. Iya. Jadi itu rencana ke depan kita akan lakukan itu, insya Allah. Jadi inovasi ke depan biar nanti lebih prima lah pelayanan di bidang perizinan ini tidak hanya dikenal oleh perkotaan saja, tetapi pedesaan juga mengenal Iya, seperti itu gitu. ya. Baik, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya, Bu Condrawati dan Pak Wery. Pak Wery mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum kita break ini, Pak Wery? Ya mungkin sudah sangat jelas. Oh iya, sudah sangat jelas. Ya mungkin kalau ada yang aneh mungkin nanti aja. Iya baik, kita break dulu dan buat sahabat Ras jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Pak kayak iki kok wis wayah garap sawah. Kayak durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Yo cuma piye-piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ana bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangan Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Awang tulisan ra genah ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to Di sing error iki? Yo mripate sampean kuwi to Kang, wong tulisan HP ya wenah kaya ngene kok ora iso maca. Iya Di, pancen mripatku ki wis suwi lara Di, nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo. Ya, telah hadir di kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemah. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Dulu sebelum saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya Tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Lamos nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. Kang, rumah kamu kok bagus dan rapi toh? Rumah siapa dulu? Mulai dari keramiknya, granit, desainnya bagus dan rapi. Ya pastilah, semua ini berkat Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2. Masa? Iya toh Kang? Makanya datang aja ke Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Ada banyak diskon dan buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ya wes, lek ngono tak ngajak bapak ya anak-anak. Berangkat.
Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan murah, lengkap dan berkualitas dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan diantaranya spesial keramik, granit, sanitari, segala macam bahan bangunan full promo di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Untuk keramik 40-an, beli 10 dus gratis 1 dus. Dan untuk granit ada voucher khusus untuk pembelian cat dan sanitari. Setiap pembelian all merek Bravad diskon 20% dan ada juga cashback 100.000 untuk pembelian minimal 3 juta dan kelipatannya. Setiap pembelian keramik 50-an diskon 5-10% setiap kardusnya. Segera kunjungi di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Telepon 0857 36 46 43 58. Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik rumah. Resi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Resi, kita masih di acara ngobrol bareng dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Magetan. Masih bersama Ibu Condrowati. Iya, selamat siang Mbak Karin. Iya, sudah siang ya Bu ya, sudah tadi siang pagi. Ini, iya. Sekarang siang, dan terima kasih banget sudah menyempatkan ini untuk hadir Sama-sama. di Radio Rasi ya, bersama Pak Wery Kurniawan dan juga Bu Sri ya. Baik, sebelum kita lanjut ke obrolan kita ya Bu ya, ini sudah ada yang tanya melalui WhatsApp kita ya. Ini ada Pak Radi, ini saya penjual tempe yang setiap hari menghabiskan bahan baku 4 kilo. Apakah saya harus mengurus izin, dan kalau ngurus melalui OSS apa syarat dan link yang harus dibuka? Oke, terima kasih Pak Radi. Iya Mbak ya. Pak Radi, terima kasih. Jadi Pak Radi dengan omset yang seperti itu masuk di dalam usaha mikro, ya, sehingga tetap harus izin melalui OSS www.oss.go.id. Jadi www.oss.go.id. Ini persyaratan cukup KTP sebenarnya. Jadi bisa diproses sendiri dan nanti juga bisa ngeprint sendiri, sehingga sudah keluar NIB itu sudah sangat kuat. Dan itu berlaku selama beliau berusaha, tidak perlu untuk memperpanjang. Jadi cukup masuk di www.oss.go.id, itu nanti sudah bisa dicoba nanti ya. Kalau kesulitan mungkin nanti juga dapat menghubungi ke kami begitu. Iya, mungkin ada layanan customer service-nya nggak Bu itu? Ada sih layanan customer service-nya. Kita sebenarnya juga bisa masuk di FB-nya FB DPM PTSP Magetan juga ya. IG-nya juga DPM PTSP _Magetan. Call center DPM PTSP dengan nomor 08 9 5 6 3 6 4 8 0 10. Insya Allah langsung dijawab itu nanti ya. Oke, siap. Saya ulangi ya Bu ya. Di 0 8 9 5 6 3 3 6 4 8
Oke, iya, siap. baik. Nah, itu tadi ya sahabat Rasi. Jadi ini bisa WA aja, Bu? Bisa. Oh, bisa. Iya. Nah, itu tadi ini DPM PTSP Kabupaten Magetan ini customer service-nya banyak sekali ya. Nanti bisa chat lewat Facebook, terus bisa DM juga lewat Instagram ya. Terus dan juga tadi sudah disebutkan untuk nomor WA ya, seperti itu. Ya mungkin masih bingung, masih kesulitan gimana? Boleh, enggak apa-apa ya. Dan kalau masih bingung lagi silakan langsung datang. Betul. Ke itu MPP Kabupaten Magetan ya, tepatnya di Pasar Baru. Yang belum tahu MPP itu mana di Pasar Baru Magetan ya. Oke, dan kita lanjut ngobrolnya buat Ibu Chandrawati. Siap, ya. Untuk inovasi yang sudah dilakukan selama ini apa aja nih, Bu? Oke. Jadi prinsipnya memang DPM PTSP itu ingin berbenah, Mbak Karin, juga sahabat Rasi. Jadi banyak hal yang kita lakukan di situ. Kita ingin memotong mata rantai pelayanan biar tidak berbelit-belit, tidak ribet dengan menggunakan inovasi namanya pentas cermat. Iya. Pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, transparan, mudah dan akurat. Dengan produk yang kita keluarkan yaitu berupa tanda tangan digital tadi, seperti yang kami jelaskan di depan. Yang kedua dengan pepeling. Pepeling itu pelayanan perizinan keliling. Jadi kita juga punya armada 2 begitu, HIS begitu. Ini kita pergunakan untuk jemput bola, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini baik itu di desa juga di pasar-pasar, karena biasanya pengusaha mikro itu banyak berada di pasar. Dan biasanya dia nggak sempat kalau mau ngurus ke MPP atau ke Magetan, sehingga kami berinisiatif untuk datang ke pasar-pasar dan alhamdulillah peminatnya juga luar biasa gitu. Jadi pedagang yang ada di pasar tuh pada ngurus izin juga di situ gitu. Jadi itu yang kita lakukan dengan menugaskan beberapa staf dan juga peralatan ini kita bawa, begitu di situ langsung jadi di tempat. Iya, jadi ini yang kedua. Yang ketiga ini kita punya Lazik namanya. Ini layanan antar izin khusus. Inovasi ini diperuntukkan bagi kaum disabilitas. Jadi kita tetap memprioritaskan kaum disabilitas itu untuk kita berikan pelayanan perizinan, karena kaum disabilitas juga banyak yang melakukan usaha. Iya, betul. Ya. Nah ini kita berikan layanan, izinnya kita antar sampai di rumah. Bahkan kalau dia menghubungi di customer service kami, berkasnya bisa kita ambil ke tempatnya, nanti jadi kita antar. Dan yang selanjutnya yaitu weekend service. Ini kita melayani di hari Sabtu. Kadang kan sibuk bekerja hari Senin sampai Jumat, nggak bisa ngurus. Ini kita beri kesempatan hari Sabtu. Cuma mungkin karena ini pandemi ada beberapa pembatasan ya. Jadi sekarang ini tidak seperti yang sebelum pandemi itu kita all gitu, dalam artian full untuk pelayanan khususnya di hari Sabtu itu. Itu beberapa inovasi, dan yang paling keren inovasi kami adalah mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan di dalam mall pelayanan publik yang kemarin juga sudah di grand launching oleh Pak Menpan RB. Begitu. Iya, sip. Keren banget nih pokoknya. Betul. Ya. Kalau untuk antusias warga Magetan yang punya usaha itu banyak nggak, Bu? Banyak. Iya. Makanya kemarin saya sampaikan tadi di depan bahwa ke depan kita punya rencana untuk mengembangkan gerai yang ada di kecamatan begitu. Jadi itu kenapa? Karena kita tidak nutut kalau hanya dengan pepeling kami gitu kan. Pepeling itu kemampuannya paling sehari hanya berapa, itu pun di satu tempat kan begitu. Tetapi kalau semua kecamatan nanti paham dengan proses perizinan, bisa membantu perizinan bagi masyarakatnya, ini akan lebih maksimal lagi begitu. Betul. Jadi nggak perlu harus antri-antri. Betul, iya. Itu ya, Bu ya. Dan sekarang ini kan seperti tema kita tadi ya, pelayanan di masa pandemi seperti ini, Bu. Apakah kalau untuk pelayanan pandemi di masa pandemi ya, ini sekarang bagaimana ini untuk DPM PTSP sendiri, Bu? Oke, terima kasih Mbak Karin. Jadi untuk di masa pandemi ini tidak menyurutkan niat kami untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Ini kita tetap melaksanakan pelayanan setiap hari. Jadi setiap hari kita dengan jam pelayanan yang sama, tetapi kita membatasi jumlah pengunjung. Dalam artian hanya pengunjung yang benar-benar akan melakukan pengurusan terhadap semua kebutuhan yang ada di mall pelayanan publik
ini yang boleh masuk. Tetapi yang pengantarnya tidak diperkenankan masuk dalam rangka biar tidak ada kerumunan. Jadi iya menjaga jarak dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi di mall pelayanan publik ini masuk sudah ada pengukuran suhu, ada cuci tangan dengan sabun kita siapkan. Terus juga kita layani dengan petugas yang menggunakan protokol kesehatan lengkap. Jadi semua ini menggunakan seperti itu, termasuk physical distancing untuk ruang tunggu kita tata agar tidak berdesakan, tidak berkerumun begitu. Jadi langkah-langkah seperti itu untuk mengantisipasi mencegah adanya penularan COVID yang ada di Kabupaten Magetan. Terus yang selanjutnya kita juga menggunakan pelayanan secara online. Ini yang terpenting. Tapi ya itu tadi mungkin ada yang nggak paham juga. Nah ini kita menggunakan pelayanan secara online. Bahkan antrian pun ini bisa secara online melalui Android. Jadi kalau mau ke MPP, kalau biar nggak ngantri begitu, itu lewat Android lebih cepat. Karena itu akan kita prioritaskan di dalam pelayanan. Nah, gitu. Jadi daripada yang datang itu dia sudah paham karena kita ingin memberikan pelayanan sebenarnya secara online ini lebih baik lagi begitu. Jadi nah termasuk itu tadi OSS yang dilakukan secara online bisa dilakukan di rumah. Ini jagoannya untuk mempermudah di masa pandemi ini agar tidak terjadi kerumunan, tidak terjadi penularan dan lain sebagainya. Begitu Mbak Karen. Oke, siap. Dan ini tadi Ibu, kan tadi untuk antrian itu bisa lewat Android. Nah, itu bagaimana caranya Ibu? Ada, nanti bisa dibuka juga di dalam aplikasi itu nanti di MPP ya? Iya. Jadi kita memakai dibuka di MPP nanti akan muncul di situ. Mau ngantri kemana? Mau ngantri ke dinas apa? Iya, mau begitu. Jadi apa? Oh gitu. Iya, jadi di sini ada MPP Magetan. Ini nanti akan masuk di sini. Anak kita punya logo juga untuk MPP Magetan. Ya di situ nanti ada ini ada antrian. Ada beberapa semua yang ada ini tak tunjukin aja di situ ya. Iya. Iya silakan. Jadi di sini kita bisa ngantri, mau ngantri kemana. Setelah itu ditekan nanti di situ akan muncul nomor antrian. Nanti bisa langsung dibawa di situ di mesin antrian ada barcode-nya nanti tinggal tempel di situ akan muncul. Iya, wah enak banget kalau gitu. Ibu nggak perlu antri-antri di sana jadi cukup nomor antriannya dari rumah. Iya, begitu. Jadi mau milih jam berapa bisa? Oh, gitu. Iya, jadi mau saya nanti kira-kira bisa jam 10 ya udah pilih jam 10 gitu. Ya berarti itu nanti di Play Store ya, Bu ya. Di-download di Play Store gitu. Iya. Oke, siap. Jadi ini sekarang itu sangat dimudahkan ya. Semuanya itu serba IT sekarang ya, Bu ya. Jadi mempermudah kita tentunya juga mengurangi kerumunan di masa pandemi karena pandemi juga belum selesai sampai sekarang ya, Bu ya. Ya semoga saja pandemi segera usai. Amin. Semoga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Gitu ya, Bu ya. Baik, sebelum Karin tuntaskan untuk obrolan kita hari ini ya, Bu ya. Ini mungkin Bu Condrowati punya pesan yang ingin disampaikan buat sahabat Rasi ada di rumah, buat warga Magetan. Silakan Ibu. Baik, jadi kami hanya ingin masukan. Jadi dari sahabat Rasi juga bahwa kami ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Tapi saya yakin kekurangan dan kelemahan kami pasti banyak. Masih banyak hal perlu masukan, dukungan dari sahabat Rasi khususnya untuk memberikan masukan kekurangan-kekurangan yang ada di tempat kami nanti dalam rangka untuk memberikan pembenahan sehingga pelayanan kami ke depan bisa menjadi lebih maksimal dan prima. Itu yang terpenting dan kami mohon dukungannya juga. Ini kebetulan DPMPTSP mau masuk pembangunan zona integritas. Nah itu. Nah ini saya mau dukungan ini dari sahabat Rasi, ini melalui Mbak Karin juga barangkali. Ini dukungan dari semua masyarakat agar kami bisa benar-benar menjadi wilayah yang bersih dari korupsi. Ini jadi insya Allah kami sudah berupaya dan punya niatan yang sama, komitmen yang sama untuk bisa menjadi pelayan yang bersih, bebas dari KKN. Saya kira itu. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf ini. Mungkin Pak Wery ini ya mau menambahkan Pak Wery. Ya, mungkin terima kasih Mbak Karin ya, untuk harapannya ke depan ya semoga pelayanan DPMPTSP ini nanti bisa lebih baik dan lebih baik untuk kedepannya demi masyarakat Magetan dan semuanya. Itu aja. Terima kasih. Pak Wery ya, Bu Sri, monggo mungkin ingin menambahkan pesan buat warga di Magetan, silakan Bu Sri.
Ya mungkin hanya sedikit apa yang kami sampaikan. Semoga kami dari Dinas DPM PTSP dapat bisa mempercepat semua pelayanan sehingga masyarakat dapat segera untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan, dan semoga kami dapat melayani masyarakat dengan baik dan bebas korupsi. Iya, siap. Terima kasih ini buat Bu Condrowati ya. Semoga semakin sukses terus. Amin, buat Bu amin. Condrowati, sehat selalu untuk kita bersama. Amin, ya. Oke. Dan semoga saja obrolan yang sudah kita obrolin tadi ini bermanfaat buat Sobat Terasi yang belum punya itu ya surat perizinan ini segera lakukan. Betul. Ya. Ditunggu sama Bu Condrowati dan timnya. Oke. Dan terima kasih Bu Condrowati sudah Sama-sama. di Radio Rasi, Pak Wery juga Bu Sri ya. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di kesempatan ya. Dan Karin tuntaskan dulu kebersamaan kita Sobat Rasi di acara ngobrol bareng untuk pagi ini bareng DPM PTSP Kabupaten Magetan ya. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan pastinya ya. Akhirnya di kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, memainkan peluang terbaik di Magetan.